Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kepada beliau Yamim yang kami hormati, kepada teman-teman yang kami banggakan, untuk pertemuan perkuliahan pada sore hari ini, mari kita mulai dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan nanti betul-betul membawa keberkahan kepada kita semua. Limardatillah wa li syafaati Rasulillah wa ladini sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini terkait mata kuliah PAI Psikolog dan Tasawuf yang akan disampaikan langsung oleh beliau Yamim. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a huda wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yai Rahmat yang saya hormati, Mahfud dan yang lain-lain, Bu Zaironi, Fatih, Mukhafi, Al-Maduri, Naam, sama Syarif, Naam, Wasi', Fadil, Taib, Nabda, Muhadaratan al-yum, wa nastamir, yakni kita bahasa Indonesia, Naam. Saya itu terbiasa bahasa Arab, kadang-kadang itu lupa kalau sudah ngajar, ya, kalau sudah ngajar kelas bahasa Arab itu. Baik, ini gini, saya akan bicara dulu PAI, Pendidikan Agama Islam. Orang belajar di S3 itu jadi gini ya, jadi PAI S1, S2, S3 itu beda. Jadi kalau sudah pendidikan agama Islam, itu kalau perspektif doktor itu filosof itu loh. Maka melihatnya tetap menggunakan 3 paradigma. Apa, bagaimana, untuk apa. Paradigma filosofis itu 3 itu. Apa, bagaimana, untuk apa. Apa itu bendanya, ya, bagaimana itu perlakuannya, untuk apa itu nilai manfaat. Apa itu ontologis, bagaimana itu epistemologis, untuk apa itu aksiologis. Paradigma itu harus melekat pada semua peserta doktor dan dosen terutama. Jadi kalau dosen itu masih transfer of knowledge, tidak berpikir filosofis, itu sebaiknya menjadi guru alias saja. Kalau saya jadi warak satu tak gitu kan itu. Jadi kalau ada dosen itu masih memberikan beban buku, mau coba buku iki, terus tidak memberikan kebebasan pada mahasiswa untuk berpikir bebas, hafalan ini, hafalan itu, ya itu duduk dosen, itu guru aliyah. Ya, rodok radikal saya memang. Ya, biar beda. Jadi memang beda itu loh. Jadi sebenarnya kita sudah dikasih piranti oleh para pendahulu kita yang namanya berpikir filosofis. Nah, bukankah filsafat itu kafir ya? Begitu orang sering bertanya begitu orang. Loh, ilmu itu bebas, itu pengetahuan itu bebas. Orang sering salah ya, sering salah paham. Al-Ghazali misalnya menulis buku namanya Tahafutul Falasifah, ya, kerancauan cara berpikir para filosof. Sebenarnya bukan filsafatnya yang disayangkan, tapi filosofnya itu. Jadi orangnya dengan ilmunya beda loh ya. Yang disayangkan itu, yang dianggap rancu itu bukan paradigma keilmuannya, tapi orangnya. Yaitu yang hanya apa, bagaimana, untuk apa. Nah, mereka berhenti pada materialistik, hedonistik.
ketemu apa? Benda kan? Bagaimana diminum? Olah enak cukup itu loh. Apa kan misalnya ini? Ini kopi, apa kan? Bagaimana? Ini kan bagaimana? Lalu rasakan enak cukup di situ. Ini yang dimaksud tahafutul falasifah itu di sini. Jadi para filsuf itu ya sudah, dia tidak mengantarkan pada tahapan berikutnya, yaitu loh kamu ngerasakno enak itu kena apa ya ngono, tidak dilanjut. Kamu harus sadar ya bahwa merasakan enak itu karena orang lain memberikan kontribusi kepadamu, dan orang lain itu tidak bergerak begitu saja, yang menggerakkan itu ada gitu. Nah ini yang kemudian tasawuf itu adalah filsafat plus. Maka hendaknya aksiologis nilai guna ini mengantarkan kesadaran yang disebut dengan ma'rifah. Maka hakikat nyata diri, hakikat itu kan nyata pada diri gitu. Ontologis itu realitas gitu. Realitas benda, objektif apa adanya. Epistemologis itu bagaimana kita memperlakukan, mensikapi realitas. Nah setelah kita mensikapi realitas, kita akan menfakta diri. Jadi fakta dengan real itu beda loh ya. Kita ini masih rancu kadang. Faktanya begini loh, fakta itu pada dirimu itu loh, belum tentu padaku itu loh. Fakta itu subjektif. Tapi kalau realita itu objektif. Realita itu cangkir. Orang mengatakan kamu katakan besar ya tetap realistis, objektif. Kamu katakan kecil ya tetap gini, nggak merubah. Tapi fakta beda-beda. Faktanya Gus Zaironi, oh kecil itu. Saya lumayan, ini sedang. Fakta itu subjektif. Maka dari situ lahir namanya teori objektif subjektif. Objektif apa adanya, benar. Subjektif itu fakta diri. Nah, yang ontologis, yang epistemologis kemudian menjadi aksiologis, hendaknya mengantarkan berikutnya, yaitu ma'rifah. Ma'rifah itu harus mengantarkan akan baru bisa namanya ikon. Nah, tahafutul falasifah itu menghantam ini. Kon niku egoistik. Wis nemu enak, krasa enak, nggak ngrumangsani lho bahasanya ya. Kon niku nemu enak, iso nglakoni ngono, ngrasakno enak, lah oleh karena ana sing enakno. Nah ini lho. Aja ora enak dhewe. Lek enak dhewe namanya lahir namanya individualistik, hedonistik ya kan. Lek enak pokok terdiri dari luar namanya materialistik. Wis pokok aku sugih. Wis sudah sugih-sugihku dhewe, enak-enakku dhewe. Nah, hendaknya yang begitu itu dilanjut menjadi makrifah. Apa makrifah itu? Kesadaran. Lah aku iki lek gak ono Yai Rahmat gak iso ngene iki. Lek gak ono Gus Mahfud gak bisa. Gak ada muka mana bisa. Loh, kok mau-maunya Yai Rahmat begitu? Berarti ada yang memaukan itu loh. Itulah yang dimaksud tahafutul falasifahnya Al-Ghazali, ya toh. Jadi bukan Al-Ghazali mengharamkan filsafat, tapi menyayangkan cara berpikir filosof yang berhenti pada aksiologis, tidak meningkat pada kemakrifatan. Demikian juga Ibnu Rushd. Nah, sekalipun Pak Ibnu Rushd juga bertentangan ya, bukan bertentang artinya. Ibnu Rushd, Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah itu mengarang buku namanya Tahafut. Ranconya orang yang ranco itu loh. Jadi Al-Ghazali contohnya itu ranco berpikirnya. Karena Ibnu Taimiyah juga salah paham itu. Ailes pahamnya salah kepada Al-Ghazali itu. Nah, karena Al-Ghazali sudah meninggal nggak bisa membela lagi. Lalu Ibnu Rushd membela dan lain sebagainya. Nah, perdebatan para filosof itu melahirkan perspektif baru, pandangan baru tentang ilmu. Seperti perdebatan para filosof non-muslim juga begitu. Misalnya objektivis, teori objektif ya, yang dimotori oleh Immanuel Durkheim, bahwa kebenaran itu objektif apa adanya, itu dibantah oleh Weber kan, Weberian subjektif. Nah, kebenaran itu bukan objektif, tapi sejumlah subjek gitu. Nah, perdebatan ini melahirkan ilmu baru namanya konstruktif oleh Peter Berger gitu. Teorinya namanya Bergerian atau konstruktif. Nanti dalam video-video saya sebelumnya ada itu. Ada Bergerian, Weberian, terus ada apa?
Durkheimian. Ya, ada nanti bisa didengarin. Baik. Jadi sekali lagi, kalau udah doktor itu harus itu filosofis. Maka PAI, pendidikan agama Islam. Nah, itu dikaji sampai mendalam dalam 3 paradigma itu. Pendidikan itu apa? Ya toh? Apa berarti kan ontologis ya? Baru bisa bagaimana, untuk apa kan? Terus pendidikan kok agama? Bukankah agama itu juga sudah mendidik? Ngapain juga dikatakan pendidikan agama? Terus Islam, bukankah Islam sudah totalitas itu loh? Nah, pokoknya sampai elek diperdebatkan itu loh. Sampai welek akhirnya melahirkan ilmu baru. Coba kita pelajari satu-satu misalnya ya. Pada umumnya pendidikan kan dimaknai ini islah su'unil ghair. Islah su'unil ghair. Memperbaiki atau apa ya? Menislah sya'an, ya itu, merubah pola, melakukan perbaikan untuk merubah pola pikir, merubah apa dari yang tidak ngerti menjadi ngerti, dari pokoknya itu namanya pendidikan. Perlakuan yang baik dalam rangka memperbaiki orang lain namanya pendidikan. Nah, dari sini maka sebenarnya pendidikan itu tidak hanya formal, bisa dilakukan dimanapun. Maka kalau kita masuk kajian tasawuf itu ada wali-wali yang wali murabbi namanya. Wali murabbi itu dimanapun ngajar pokoknya. Tapi begini ya, titenannya aku wali po duduk iki roh dewa awake dhewe. Sampai ini wali po duduk nih. Lek kamu itu wali, ana wong gelem ngrungokne iku berarti ada orang mau mendengar kamu bicara tentang pendidikan, terus kamu suka, tanda-tandanya mau jadi wali. Tanda ya. Oh, soalnya sing gelem ngrungokne kesenengan aku ngono berarti tanda dari wali sampean ngono. Lah, lah kudu belajar ngono. Lah kalau kamu itu masih tak ngajar engko bayarannya piro duduk iku wis. Jelas duduk iku wis. Wis, oh duduk aku iki ngono. Berarti masih ngaku lek mikir bayaran duduk. Kurang totalitas. Enggak totalitas. Makanya Gus Dur itu ceritanya. Gus Dur itu kan ya disangoni itu karena istrinya enggak ikut ya. Bu Sinta nggak ikut, ya akhirnya tampani Gus Dur, tampani sampingnya itu loh. Gus Dur itu kalau istrinya nggak ikut diberikan pada sebelahnya. Nggak Bu, itu Bu Sinta yang cerita. Ya Pak Dur itu kalau saya nggak ikut ya di rumah nggak ada apa-apa. Ya itu pengalaman, makanya orang-orang yang di samping Gus Dur dapat amplop dari Gus Dur. Jadi Gus Dur itu uang gelem ngrungokne, dia diundang itu sudah kesenangan Gus Dur itu loh. Bagi dia itu enggak itu, bukan amplopnya itu. Wis kesenangan. Isinya. Beda lagi lah isinya. Isinya lah. Nah, kalau kita kan itu. Kalau lebih mendalam. Kalau kita tidak sekedar Gus Dur tapi lebih mendalam lagi isinya amplop. Lah, kespur. Jadi pendidikan itu intinya kan islah su'unil ghair. Jadi bisa dilakukan di formalitas maupun non formal dimanapun. Nah, maka tugas dalam konteks pendidikan kemudian Islam, maka ini menjadi tugas kenabian. Nubuah namanya. Orangnya disebut dengan nabiyun, ya toh? Perlakuannya disebut risalah, ya toh? Maka kalau Anda sudah mampu melakukan ini, Anda menjadi rasul. Rasul bukan Rasul Khotamul Anbiya al-Mursalin ya. Tugas kerasulan. Ya, Rasul itu kan yang menyampaikan kan. Yang disampaikan kan risalah, ya toh. Terus orangnya disebutkan nabi. Ya, nabi itu menyampaikan berita penting. Berita penting itu apa? Ya untuk merubah diri. Islah su'unil ghair. Merubah perbaikan pada orang lain. Sebenarnya orang lain di sini dalam konteks tasawuf bukan selain diri kita, karena orang itu tidak mungkin bisa merubah orang lain. Orang itu hanya mampu merubah dirinya. Tapi polanya begini ini, saya misalnya, saya begini, seolah-olah saya itu ngajar, sebenarnya saya ngajar diri saya sendiri. Karena dapat saya dari sini itu loh. Inilah rahasia pendidikan Islam. Gak ono ceritanya wong ngajar tambah goblok itu, gak ono. Ya toh? Wong ngajar itu tambah pinter. Makanya heran kalau orang ngajar jaluk bayaran itu. Loh, kok iki olah ngono lek ngajar. Di majelis taklim kayak begini ini saya dapat itu loh. Ya. Sebenarnya seandainya aku nggak dibayar aku seneng. Ya persoalan aku di bojo itu loh aslinya.
Lah iku asline ngono lah asline. Umpama Gusti Allah itu enggak ngeweki apa ya? Nafsu terus kemudian saya harus menyalurkan pada wanita yang sah, terus dia perlu blonjo itu barang aku enggak perlu asline. Asline begitu. Lah iku terus di ngerti karo wong liya ngono. Terus, jadi akhirnya lembaga pendidikan ngerti, oh ya, mestinya kesadaran inilah yang menjadikan kita ini menjadi duta pendidikan Islam. Maka pendidikan atau pendidikan agama Islam, coba luar biasa toh. Ya. Maka pendidikan itu Islam agama misalnya. Agama kalau terjemahan dari din juga nggak tepat loh sebenarnya. Agama itu bahasa Sanskerta ya. Kalau kita tarik pada pengertian kita kan din ya. Din itu tidak bisa diwakili oleh kata agama. Tapi paling tidak kalau misalnya bahasa Jawa itu ageman ya. Ageman itu kan ini baju ya. Cocok-cocokan. Terus apa ya? Pantes ya. Nutupi sesuatu yang ya untuk menunjukkan identitas dan lain sebagainya. Tapi kata din sendiri itu sebenarnya ini perilaku kita kepada siapa apa tanpa membeda, itulah din. Tempatnya disebut dengan madin, ya toh? Maka madin itu isim dzaraf dari kata dinun, madin, di mana orang itu berinteraksi dari berbagai suku bangsa, latar belakang budaya yang tidak sama, bahasa yang beraneka ragam, warna kulit yang bermacam-macam, tapi tidak dipersoalkan. Pokok berhubungan berinteraksi secara baik, itulah madin, tempat. Nah, terjadinya sesuatu secara nyata, real dan nyata, real itu di luar diri kita, nyata pada diri kita, dirasakan oleh diri kita, dikasih tak marbutoh. Maka dimarbut kan, dimarbut itu dilalatun alat takkid. Untuk mentakkid itu dikasih tak marbutoh, namanya Madinah, ya. Maka nama Madinah itu bukan nabi. Orang dulu nyebutnya kan Yasrib ya. Kenapa? Karena yang menemukan pertama kali, menempati pertama kali tempat itu bernama Pak Yasrib. Ya, Sa, Ro, Ba bin Amliq bin Lauh bin Syam bin Nuh. Panjang nih balang. Dicucuk aja ke Nuh aja selesai itu. Karena asal usul manusia itu bukan Adam sudah selesai. Nuh ya dah. Nuh itu pun juga nggak semuanya kan, yang tersisa di kapal itu. Jadi dunia ini, coba nanti kalau dibaca dalam buku Bada'iuz Zuhur ada itu. Bada'iuz Zuhur sudah terjemah oleh Kiai siapa yang dari Patok. Kiai Asmuni. Sudah. Itu ada terjemah kecil. Kalau buku aslinya saya punya, saya terjemahan Bada'iuz Zuhur ada. Saya menemukan cerita-cerita rodok Israiliyat nah, itu di situ. Jadi permulaan dunia manusia ini bukan Adam. Kita itu kakek kita bukan Adam lagi. Itu zaman Nabi Adam sudah berakhir dengan Nuh. Kiamat Nuh sudah habis, tinggal sisa-sisa. Kan ceritanya begitu. Kita mendapatkan cerita bagaimana kuda, bagaimana kerbau, bagaimana sapi kan di situ ya. Itu kan untuk sebenarnya dulu sudah ada pembatasan. Semua boleh naik di sini. Tapi tidak boleh melebihi kapasitas. Makanya alat kelaminnya dicopot. Nggak masuk akal kan? Ini sebenarnya nggak mungkin lah dicopot itu, nggak mungkin. Jadi ya. Tapi sering saya cerita itu. Ini sebenarnya kan KB sebenarnya pembatasan kuota. Nah, karena perahu itu terbatas, kalau sampai melebihi kapasitas akan terjadi kiamat. Artinya apa? Orang memegang organisasi itu jangan berlebih. Ya, Nabi Nuh itu bisa merangkom membuat satu wadah namanya perahu ya, tapi kapasitasnya terbatas. Kalau terlalu gemuk, organisasi nggak bisa jalan. Kalau dalam teori organisasi misalnya, makanya kepala sekolah itu sesuai dengan keperluan aja gitu loh. Wakil rektor ya sesuai dengan keperluan. Jangan karena ingin dapat uang ya misalnya, kan tunjangannya banyak. Wakil rektor tunjangannya kan banyak. Akhirnya gedum-duman tiga ya wakil rektor bidang apa. Padahal pekerjaan ini bisa dilakukan ini, bidang akademik.
dan kemahasiswaan misalnya kan bisa. Bidang keuangan dan kepegawaian bisa. Enggak, ini bidang keuangan, bidang sarana, bidang kepegawaian, ada 3 wakilnya. Padahal itu 1 bisa. Bidang kerjasama dan apa? Enggak, ini sangat bidang kerjasama, dibagi lagi. Kerjasama luar negeri, dalam negeri, bagi lagi Asia, Eropa, bagi lagi, akhirnya banyak kegemukan. Kalau gemukan, tenggelam perahu itu. Organisasi akan tenggelam. Nah, Nabi Nuh gitu. Kuda naik silahkan. Tapi kelaminnya diputus. Bukan diputus, diambil. Nah itu kan ketika sebenarnya yang besar kan bukan punya kuda ya. Itu kan punya kerbau ya. Punya kerbau apa sapi itu loh. Nah, ya. Nah karena ya yang paling kenceng larinya itu kuda, pada saat mengambil kuda lah yang dapat. Artinya apa? Siapa yang kenceng dia yang dapat itu loh. Makanya walaupun kamu kayak apa, lek turu tok kalah harus yang kenceng lah. Makanya sapi itu lakunya ngene tok sapi. Kurang ajar jaran itu. Ya. Punya aku di bawah. Ah, iya, lah iya. Kenceng tok bahaya. Lah. Kuda jalannya begini. Melintih lah itu. Nah, arti itu semua kan kinayah. Nah kalau kita menggunakan metafora simbolik akan dapat makna itu di balik itu semua. Jadi agama, jadi kita ini dari Nuh sudah, dan itu pun juga dibatasi. Ada kulitnya udah beda ya, sudah nggak Adam lagi. Jadi kita ini bukan keturunan Qabil dan Habil. Orang kan sering mengatakan, lo Habil, wong api, lo Qabil gak. Kita ini orang bebas, wis wong Nuh lah kita ini Nuh. Makanya disebutkan Nuh itu hanya mengeluh. Arti sebenarnya Farhan. Nabi Nuh itu bernama Farih atau Farhan. Seperti Nabi Ibrahim itu bukan namanya Khalil. Julukannya Ibrahim. Ib itu pimpinan, Rahim rakyat. Pak pemimpin, Ib kan bapak, Ab, Ib, Up, bapak kan, Rahim rakyat. Jadi Pak RT loh, mungkin gitu loh, Pak Kiai, Pak Ustadz gitu loh asli nih. Namanya Khalil. Sering kita begitu. Nuh artinya namanya Farhan. Oleh karena dia ngeluh, dipanggil Pak Nuh. Nah, makanya ojo kasih namanya Pak Nuh, seakan Pak Nuh sederhana. Muhammad Nuh. Nah. Tapi tentu Nuh di sini bukan mengeluh karena karena tidak terima ya. Sekali loh Nabi Nuh itu ngeluh itu. Hanya sekali. Sekali aja ngeluh, maka akan terjadi banjir. Anda kalau ngeluh sekali aja, kiamat pada dirimu, banjir. Nah, jangan ngeluh.